91,6 Indika FM di Relana saat ini, Indika Foundation Talk. Seperti biasa teman Indika, di setiap hari Selasa jam 5 akan ada obrolan yang menginspirasi sekali dari tamu inspiratif kita pada sore hari ini, yaitu adalah Naomi Huta Barat sebagai fashion stylist. Hai Naomi. Hai, selamat sore semuanya. Selamat sore Gimana bentar Naomi. ya? Kalau jelas banget pokoknya. Kalau fashion stylist itu harus stylist ya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi tuh nggak ada yang namanya saltum karena semua tuh udah di set gitu. Gitu nggak sih? Enggak. Enggak. Sejujurnya fun fact-nya adalah aku kalau Heeh. dress up itu kalau ketemu sama klien yang baru. Oh. Justru karena Mm-mm. kalau klien yang lama aku ngerasa ya udahlah ya gitu. Tetap diperhatiin, cuman aku kayak udah nggak bisa milihin baju buat diri sendiri, kebanyakan buat acara inilah, acara itulah, udah capek otaknya untuk mikirin itu, jadi ya udahlah gitu. Iya iya karena kan Kadang seadanya. jadi tuh apa kita kan mungkin terkesannya baju oh ya udah gitu cuma sekedar oh ya udah padahal sebenarnya butuh pemikiran yang matang. Aduh ini kulit orangnya tuh bajunya tuh bagusnya pakai warna apa ya, terus belum Betul, lagi bentuk tubuhnya dan lain-lain, terus juga betul. disesuaikan dengan make up-nya juga. Itu tuh kayak gitu ya, seribet Bener, itu ya hidup seorang Naomi Huta Barat setiap harinya. bener. Iya, dipikirin banget, apalagi program yang sekarang aku pegang kan Indonesian Idol, program yang Iya. show gitu kan. Dan Mm-mm. uh, yang aku pegang adalah peserta yang mungkin orang-orang belum banyak kenal gitu. Heeh. Entah dari dan banyak apa jenis warna kulitnya, bentuk tubuhnya beda-beda semua gitu. Jadi lumayan menguras apa ya, Energi. pikiran dan tenaga untuk itu, energi juga, semuanya deh pokoknya untuk styling program yang satu itu. Dan emang benar-benar dipikirin gitu. Benar kata Kadira, mulai Mm-mm. dari warna kulit, bentuk tubuh dan lain-lain. Iya, karena emang itu adalah jadi faktor penunjang juga kan ya, apa namanya, bagian fashion itu. Terus di tengah pandemi ini ada pola kerja yang berubah nggak? Terutama dari yang Naomi rasain. Setahun kan kita udah, apa namanya Benar. tuh, ada di pandemi ini. Aku kan awal terjun di fashion stylist ini kan mulainya dari TV swasta kan Kak. Jadi Iya. waktu itu nah resign itu 2 tahun 3 tahun belakangan. Jadi 1 tahun Mmm. resign terus jadi freelancer yang Mhm. tadinya dapat uang bulanan dari Iya. kantor, tiba-tiba harus mandiri sama job ya udah kalau ada syukur, nggak ada ya gimana ya gitu kan. Nah Oke. pas pandemi ini aku pas lagi ngerjain film, justru Oh, ada oke. kerjaan film, Mhm. aku jadi asisten, ada chief fashion stylist-nya, aku jadi asistennya kebetulan. Oke. Itu di-postpone sampai 3 bulan dan benar-benar nggak ada pendapatan sih. Oh. Kalau masa yang aku rasain ya jadi freelance fashion stylist kemarin itu benar-benar yang struggling-nya, nggak ada pendapatan sama sekali karena benar-benar syutingan di stop, nggak Di-postpone, boleh, iya. iya gitu. Mhm. Dan akhirnya pelan-pelan sih ya, semua proses pelan-pelan ada lagi satu-satu. Karena pandemi otomatis semua menggunakan protokol kesehatan, pakai masker jadinya, Mmm. pakai sarung tangan jadinya, gitu-gitu sih. Mmm. Sama biasanya kalau syuting-syuting TVC atau photoshoot, kita ngadain swab dulu, swab antigen atau minimal rapid. Cuma kayaknya sekarang udah swab semua sih, Iya iya. rata-rata. Bener Gitu ya. sih penyesuaiannya. Jadi seiring dengan beradaptasi akhirnya lo bisa menyesuaikan juga ya, Naomi, bahwa oh iya ya emang mungkin pekerjaan ini tuh Iya. jadi untuk ada pola perawatan tersendiri nggak untuk baju-bajunya? Kalau tengah pandemi ini? Kalau baju-baju, kita
dulu bisa kalau misalnya ada yang bekerja sama-sama desainer, Mhm. kita bisa fitting beberapa baju gitu. Misalnya, Oke. kita bawa 4, 5 baju untuk di-fitting-in. Nah, Mhm. kalau pandemi ini tuh rata-rata desainer, membatasi gitu, Mmm. membatasi baju yang boleh dipinjam dan dikembalikan dengan keadaan sudah di-laundry lagi. Biasanya yang kita pakai aja yang kita laundry, tapi Ini selama pandemi ini semua yang dibawa baju itu harus dibalikinnya dengan laundry karena ya jaga-jaga juga kan karena kita nggak tahu, gitu sih. oke. Iya, jadi Jadi ada penerapan 2 kali double-double kerjanya jadinya. iya, bener bener bener. Mhm. Karena kan belum tentu dipakai kan ya? Paling Iya, cuma di-fit-in aja fitting. gitu. Mhm Heeh. mhm. Wah, menarik banget nih. Wah, fashion stylist ya teman Indika. Mungkin kita ngelihat, kenapa sih performa artis-artis itu bajunya keren-keren, nih orangnya aku bawa ya. Dialah sang jurumudi, kenapa si A harus pakai baju ini, si B harus pakai baju itu. Kita ngomongin lagi tentang, fashion stylist. Kan cita-citanya tadinya jadi penyiar radio ya, terus akhirnya lo kecemplung jadi fashion stylist. Mhm. Ini apa emang lo udah telusuri dari sejak remaja juga kah? Atau ya udah kebetulan aja ternyata karir gue membawa gue ke sini gitu? Iya, kebetulan aja, kebetulan aja apa yang aku suka bisa bawa aku ke posisi saat ini. Tadinya, cuman suka mix and match baju aja, baju di rumah, Heeh. terus dipakai sendiri gitu. Terus, Oke. makin ke sini kok kayaknya seru ya dandanin orang gitu. Mhm. Dengan apa namanya, pemikiran-pemikiran ada di kepala kayaknya enak ya, ini dipakein ini dipakein itu gitu. Kayak dulu kan kita main Barbie-Barbie-an gitu loh. Iya Jadi iya ini aku suka banget. mau ini tuh pengaplikasiannya kepada manusia beneran Mhm. aja gitu kayaknya sih Ya, Kak Dira. iya iya bener. Oh seru Jadi ya? seru. Mhm. Awalnya seru, tapi Mhm. kalau pas udah dijadiin, Profesi. profesi, itu lumayan challenging juga karena Mhm. kita mood-nya kan beda-beda ya, maksudnya kayak kalau suasana hati lagi baik, itu akan misalnya ketemu klien jadinya baik walaupun memang, Mhm. dituntut profesional, cuman ada bosennya gitu, kalau aku tuh ada jenuhnya gitu untuk ngeliat baju, kadang-kadang sempet pernah mual juga karena udah banyak banget ngeliat baju, yang gitu-gitu akhirnya jadinya harus disiasatin, kalau udah mual udah kayak aku butuh, Rehat ya? istirahat sebentar gitu, Iya iya. butuh rehat. Oh ternyata apa Karena yang kita mempengaruhi juga sama style-nya. iya, ternyata apa yang kita suka juga tuh ada sisi malesnya ya, udah sisi gumoh gitu. Iya, karena profesi ya, apalagi waktu itu kan aku sempet yang aku ceritain di TV swasta. Kalau di TV swasta kan aku pegang kayak 3 sampai 5 program. Oke. Jadi misalnya ngurusin ini, ngurusin itu, belum selesai ini, udah minta itu. Sementara kayak aku juga capek gitu. Jadinya, kadang-kadang yang dibayangin, "Ini kayaknya indah," udah kayak, "Udah yang penting ada baju yang penting ada baju." Kan sempet ada rasa kayak gitu saking Mhm. saking, kebanyakan. Makanya aku memutuskan untuk resign tuh sebenarnya itu juga salah satunya, supaya nggak merusak rasanya. Oke. Karena aku ngerasa kalau misalkan kerja gitu-gitu doang, ngasih-ngasih yang penting ada baju tuh udah nggak sehat sih gitu. Dan Mmm, itu udah bukan yang aku mau gitu. Jadi aku pikir aku harus ambil keputusan untuk ya udah gue jalan sendiri aja deh. setidaknya aku bisa memilih kerjaan Mhm. aku bisa milih kerjaan yang aku akan kerjain gitu. Ah, keren banget ya. Ternyata awal dari kecemplung akhirnya jadi salah satu profesi yang lo lakukan secara profesional. Tapi sebagai Betul. fashion stylist bisa dirunutin nggak sih dari awal dan langkah pertamanya tuh apa sih sampai akhirnya baju itu dipakai sama si artis? Langkah pertamanya itu kita tuh harus tahu dulu, kan fashion stylist itu beda sama personal stylist gitu Kak Dira. Mhm. Jadi kalau fashion stylist itu lebih dibutuhkan kalau TVC, Mhm. photoshoot gitu. Iya, Kalau ke personal project-project stylist kan? itu Heeh. kalau personal stylist itu kita pegang satu artis untuk bangun brand image-nya dia.
Mhm. menentukan dia pakai apa, maksudnya ada garis merahnya, supaya berkarakter orang yang Mhm. kita pegang gitu, Mhm. itu beda. Tapi kalau pertanyaannya fashion stylist, berarti aku tergantung, mood-nya, mood board-nya. Jadi kita ada mood board, kalau photoshoot itu ya tetap ada mood board maunya gimana, Mhm. lalu background-nya apa, temanya, warna yang diinginkan apa, Mhm. karena kita udah tahu semua itu, baru kita cari bajunya, baju yang pas, aksesoris yang pas, eee referensi makeup yang pas untuk konsep yang udah kita bikin gitu, atau untuk konsep yang klien bikin yang kita mau Mhm. kerjakan gitu. Setelah itu baru kita cari bajunya, fitting, terus, dipasin ke badan, skeng sana skeng sini kalau kurang pas, Mhm. udah Oke. tampil gitu. Jadi itu bagian dari si fashion stylist-nya, mencari Iya, desainernya siapa, pokoknya warnanya betul. pokoknya itu kita cuma tinggal pakai aja. Boleh Iya, nggak kita, si artis itu kayak, "Aku mmm mau dong yang kayak gini," gitu? kalau kalau kita jadi personal fashion stylist itu boleh, Oh. karena, kita, apa ya, ibaratnya justru jangan yang menonjol kitanya, tapi Oh, klien kitanya yang harus menonjol. Jadi harus oke. ada signature dianya gitu justru kalau jadi personal fashion stylist. Tapi kalau fashion stylist dan itu menyangkut brand, misalnya kita lagi Mhm. TVC, tiba-tiba brand udah ACC, udah oke, terus, artisnya minta ganti, paling kita kasih penjelasan kalau nggak bisa, ini sudah Mmm. di-approve oleh brand gitu dan harus dipakai, gitu sih. Oh gitu. Bedanya gitu, dan biasanya kalau kalau TVC dan photoshoot gitu-gitu, talent-nya justru nurut, karena kita kan udah ada fitting, udah ada persetujuan lah gitu. Jadi pas hari H dia udah tahu dia akan pakai baju apa, biasanya sih gitu, Kak. Ah, oke. Yang paling sulit part dari seorang fashion stylist tuh apa? Dealing sama brand baju kah, nyari referensi atau apa? Jujur aku suka, proses cari referensi, Mmm. karena itu bisa kalau kalau, khususnya di Indonesian Idol ini, dibebaskan kayak rambutnya mau kayak apa, make-up-nya kayak apa, itu justru bikin aku jadi happy cari referensi. Yang sulit adalah Mhm. menyatukan selera aku, Mhm. selera produser atau eksekutif produser, Iya. sama selera penonton. Kadang Mhm. menurut aku bagus, IP-nya bilang enggak, menurut IP-nya bagus, menurut aku enggak, gitu. Mmm. Terus udah satu kesepakatan gitu, Mhm. tiba-tiba muncul di TV, netizen komen, "Bajunya apaan sih?" Gitu. Itu tuh kayak itu yang Oh, susah adalah menyatukan selera orang, karena aku ngerasa, iya. perbajuan ini tuh sama kayak Makanan. seni gitu loh, Kak Dira. Iya, heeh, betul. Iya seni juga. Jadi Heeh. kayak menurut aku ini lukisannya misalnya bagus, tapi menurut orang lain belum Mhm. tentu. Nah itu sih yang sejauh ini yang, ya yang Agak sedikit cukup sulit menguras ya. emosi gitu. Iya, Iya, karena kan, pandangan orang tuh berbeda-beda ya. Dari yang makenya betul. ngerasa, "Eh, gue nyaman kok pakai ini," tapi mungkin ada lo ngelihat, "Enggak deh, kayaknya agak sedikit kurang." Itu tuh balik lagi, itu selera dan mungkin Betul. kita tuh ya ketemu di tengah gitu. Lo yang naik agak sedikit turun, kita yang agak di bawah naik, jadi akhirnya ketemu, oke ini ternyata Iya, cocoknya seperti apa. Wah, luar biasa ya, karena mencocok-cocokkan itu tuh kan ranah yang paling sulit sih, iya bener bener. Aduh, karena tuh udah iya, menyangkut ego-ego, ada ego sendiri ya. Dan fashion iya stylist itu betul. apakah melulu harus selalu baju atau di situ ada aksesoris juga yang menunjang? Iya, keseluruhan mulai dari aksesoris, Mhm. sepatu, Oh, sampai, hairdo? Enggak bagaimana ya? hairdo, iya, Oh, oke. semuanya, mulai dari atas sampai bawah. Dan bahkan, kita itu misalnya berusaha juga, membuat nyaman, misalnya bajunya agak-agak kebesaran gitu. Kadang-kadang fashion stylist juga mikirin gimana caranya ini baju tetep cutting-annya kayak gini, kita Heeh. nggak dimarahin desainer, Mhm. setelah memakai bajunya misalnya rusak untuk jagain baju desainer juga fashion stylist. Wah, Jadi itu tugas bener-bener ini mu? dijaga. Oh my god. Iya,
itu Oh. dijaga, supaya fit ke badannya, misalkan ada Mhm. yang di-skank, ada yang dijahit, tapi tetap harus dikembalikannya dengan keadaan sempurna, tidak ada cacat, itu juga dipikirin, sampai segitunya dipikirin. Kok gue jadi Sampai deg-degan situ. ya? Serius, kan itu dia tadi ya, ya ketika desainer membuat baju dan nggak semua, ukuran yang dipakai itu kan bisa berbeda-beda. Jadi itu udah menjadi tanggung jawab seorang Naomi Huta Barat, kalau nanti ada Iya. tapi pernah ada kejadian-kejadian gitu nggak Iya. sih? Benangnya agak kenapalah? Jangan sedih, jangankan benangnya kenapalah, bajunya hilang. Bener-bener hilang di mobil. Satu gaun, aku tuh sampai nggak ngerti sampai sekarang kenapa itu baju bisa hilang. Bukan baju yang kecil, Kak. Jadi bener-bener satu gaun Ya. malam heboh yang harganya sekitar 8, berapa juta gitu, hilang. Itu kenapa? Karena kamu bawa banyak baju juga? Karena bawa banyak baju juga dan waktu itu kan, acaranya acara besar memang. Jadi kita nitipin ke driver, "Pak, nitip ya, ini baju Heeh. udah nggak akan dipakai, jadi kita nggak bawa turun." Mhm. Hilang, gantiin deh. Ah! Karena itu salah satu tanggung jawab kita minjem atau, ngajak desainer kerja sama atas nama kita pribadi atau atas nama kantor pun, kalau Mhm. atas nama kantor kan jelas gitu akan kantor yang gantiin, tapi kalau atas Mhm. nama kita pribadi, ya kita pribadi yang gantiin kalau bajunya kenapa-napa. Ya, aku takut kamu mendengar cerita itu baju hilang, itu baju beneran harganya nggak cuma sekedar 1, 2 juta ya, tapi, di atas Iya. 5 juta loh, desainer soalnya kan, the one and only. Profesi ini kan, freelancer ya seperti yang kamu bilang ya, lo tuh berdiri sendiri, lo ke Mhm. klien, kerja sama untuk, di satu project juga dan menangani banyak banget beberapa artis. Ketika lo memutuskan freelancer nih, Naomi, sempet ragu nggak sih pengen start? Kan lo ada prosesi resign tuh, "Ih, nanti gimana ya gue?" Gitu. Pernah, iya, kalau dibilang ragu, ada ragunya gitu, Kak. Cuma pas kemarin memutuskan resign itu, niat resign-nya tuh ternyata lebih besar. Mmm. Aku tuh nggak gegabah juga, maksudnya, nggak pengen resign terus langsung resign, enggak, aku Mhm. pikirin juga. Terus aku berdoa waktu itu, "Tuhan, nih aku mau resign nih gimana ya?" Gitu. Mhm. Terus, minta minta petunjuknya Tuhan juga gitu, akhirnya aku resign. Ragu-ragu ada, Mhm. tapi aku ngerasa kalau nggak dimulai dari sekarang, aku nggak tahu kapasitas aku sampai di mana, aku nggak tahu, aku bisa jalan sejauh apa gitu. Mhm. Dan aku nggak mau, ibaratnya terus-terus dipaksa bekerja, styling tapi tidak sesuai dengan, keinginan atau ada rasa happy-nya aku lagi udah nggak ada gitu. Jadi aku pikir, aku udah nggak sehat nih, jadi ragu-ragu ada, tapi tetep aku lakukan, Mau pengen resign gitu. Jadi kayak berjalan udah, ya sendiri udahlah gitu? Tuhan gitu. Iya. Oke, ternyata memang keputusan jadi pengen jadi freelancer-nya jauh lebih besar dan akhirnya tetap, stabil-stabil aja kan sampai dengan sekarang. Pasti ada tantangan, tapi itulah namanya juga karir ya, harus Betul, dihadapi gitu up and bener. down-nya. Kalau dari lo bisa katakan karakter yang jadi signature seorang Naomi Huta Barat dalam, stylist-nya seperti apa sih? Aku suka edgy sebenarnya, edgy Mhm. look gitu. Heeh. Tapi kalau untuk di orang, aku tuh, Mhm. klien gitu, aku Mhm. ngelihat karakter kliennya gitu, Kak. Jadi aku nggak Mmm. memaksakan selera aku, tapi aku mengajak dia juga untuk care sama apa yang dia mau pakai gitu. Jadi aku kalau styling, selalu aku tanya, "Apakah kamu nyaman?" Gitu, "Apakah ini memang Oke. sudah kamu?" Gitu. Mhm. Kalau belum, ya udah ayo kita racik lagi gimana supaya ini baju bisa mengeluarkan aura kamu dan karakter kamu gitu. Mhm. Kalau kalau iya, kalau misalnya aku sendiri sukanya edgy dan clean, mmm, nggak yang rame gitu. Jadi clean, klasik, gitu-gitu. Kalau aku pribadi sukanya Oke. gitu, signature-nya. Pokoknya harus ada Warna-warna statement heeh? statement tapi clean gitu. Mmm.
Jadi Iya. nggak full print gitu ya? Iya, aku kurang begitu suka sama yang print. Iya, Kalau mau yang color block masih oke, nggak apa-apa, mhm. Tapi tapi tidak yang warna yang mati gitu. ya? Iya, Oke, iya ya. Kalau saat ini ya kalau Andika lihat Naomi pakai blazer, pakai turtleneck, dan juga antingnya itu dari mana? Lucky Bird ya? Punya kamu ya? bukan, justru ini punya Clark yang Oh, local brand juga. oke. Tapi kamu punya aksesoris Aku juga ya? suka. Iya, aku Oke. punya Lucky Bird Bee sama Ropasu-pasu. Oke, itu jadi, apa namanya, salah satu lini yang masih aktif juga kamu jalani ya? Eee, Justru kemarin Mhm sempet enggak, sempet, mhm. apa namanya, tertu terhenti, terus sekarang lagi dijalin lagi sama adik aku, gitu. Oh, Tapi tetap supervisinya aku. oke. Berarti nanti next-nya kamu harus datang ke Indika ya? Gitu. Untuk sama si Lucky Bird itu. Pengen, Oke, pengen, semoga ya bisa ke harus situ. harus pokoknya aku akan tagih itu nanti ya. Dan pasti ada banyak banget momen-momen sulitnya. Ada sebagai seorang, fashion stylist di kepala gue yang sangat, awam banget ya seputar fashion stylist itu adalah, oke gue harus jaga perasaan klien gue apa perasaan si artis gue ya yang gue pakein. Karena kan pasti lo udah bertentangan nih, lo udah dealing dengan si, apa namanya, desainer A, tapi ternyata pas di-apply ke si artisnya, ada kekurang tidak cocokan. Suka nemu kayak Betul. gitu nggak? Sering banget dan rata-rata Mhm. banyak banget yang kayak gitu, Kak. Terus? Mmm, yang aku bela adalah, pertama-tama kalau nemu kasus kayak gitu aku jelasin, ya itu tadi aku minjem nggak cuma satu baju. Mhm. Kalau misalnya nggak cocok sama baju yang ini, kita bisa pilih yang lain dengan desainer yang sama, gitu. Tapi kalau misalnya semuanya nggak cocok, akhirnya aku memutuskan untuk ngomong ke desainernya kalau, minta maaf, maaf Oke. karena bajunya belum, bisa dipakai untuk event ini, mungkin di lain kesempatan gitu. Walaupun memang akan ada, "Aduh gimana sih lo?" gitu, pasti ada aja kayak gitu. Cuman memang Iya. aku nggak bisa paksain klienku untuk, pakai apa yang dia bikin dia nggak nyaman sih, Mhm. itu, eee, itu menurut aku penting gitu. Jadi dan untuk mengurangi resiko itu biasanya aku akan kirim foto dulu ke klienku. Jadi aku pilih desainernya mana, terus Mhm. mereka kirim foto bajunya, lalu aku kirim ke klienku. Nah nanti klienku, "Ini kayaknya oke nih, oke." Nah, apa yang dia pilih itu yang di-fitting-in, biasanya gitu. Oke. Biasanya justru menyerahkan lagi gitu ke mereka, terus nanti mereka suka nanya, "Menurut kamu bagusnya yang mana Naomi?" "Kayaknya yang ini deh Kak." "Oh oke, ya udah," kayak gitu aja, gitu-gitu kan, rata-rata gitu. Kalau untuk personal fashion stylist, biasanya aku, bertanya dan kita Discuss. selaras gitu, nggak ada yang ego, Oh, discuss, mhm. oke. Jadi kamu bersama dengan personal fashion stylist-nya, dan sebagai fashion stylist-nya akhirnya menentukan deh, oke yang cocoknya seperti apa. Ini, iya gitu. Oke 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 oke. Karena, fashion stylist ini adalah sebagai satu bentuk referensi loh. Jadi ketika si artis apa, pakai baju apa, itu akan yang terus diingat. Iya. Baju ini akhirnya jadi tren, pernah nggak sih? Padahal tuh mungkin cuma Mhm. sekedar idenya fashion stylist pakai aksesoris apa ya, tapi ternyata tuh jadi tren. Jadi sebuah tren baru, akhirnya dia jadi banyak gitu yang pengen pengen punya juga karena pernah dipakai sama ini. Sebenarnya dari seorang fashion stylist, ada tujuan ke situ nggak sih goal-nya? Supaya lo tuh harus jadi, apa yang gue pakai ini sekarang tuh bisa siapa tahu bisa jadi tren. Mestinya ada, tapi itu kesepakatan antara aku kan pernah pegang juga Mbak Najwa Mhm. Shihab 9 Wow. bulan. Oh ya? Aku pernah jadi, Heeh. personal stylist-nya Mbak Nana, dulu awal-awal Mbak Nana mau pakai sneakers, Oh. sampai sekarang dia pakai sneakers. Tapi memang waktu itu Mbak Nana yang mau memang, dia, Heeh. "Naomi gimana kalau aku pakai sneakers?" Oh, dan waktu itu acaranya memang acara milenial, jadi dia Mhm. pikir Mhm. untuk bisa nyambung Mhm. sama acara itu aku nggak mau pakai heels, aku pakai sneakers. Mhm. Lalu jadilah sekarang Mbak Nana,
menggunakan sneakers, signature-nya dia, Iya. ya itu atas kemauan dia gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan, sesuatu hal yang menurut kita bagus nih, "Kamu pakai ini aja nih masker yang nutupin segala muka," gitu, nanti akan jadi tapi kalau jiwanya nggak kayak Lady Gaga gitu nggak akan bisa Heeh. up gitu, nggak akan kawin sama apa yang kita pikirkan. Jadi menurut aku berpikir seperti itu ketika memang kliennya berkeinginan juga untuk Mhm. memakai atau berkeinginan juga untuk jadi tren gitu, Wah, rata-ratanya seru banget sih begitu sih. Kak aku. Ya ampun, kita seru banget loh ya. Fashion stylist tuh ternyata tidak semudah itu dan tadi gue menyerap, oh my god, iya iya iya. Ini tuh ternyata membuat kita jadi semakin harus ngerti gitu ya, profesi seorang fashion stylist itu tidak mudah, cuma tidak ambil pakai baju dan lo pakai, Betul. enggak, itu dipikirin banget. Itu diramu ibarat kata seperti itu ya. Terus kamu pernah megang artis siapa lagi? Fitri Tropika sebelum pakai sesudah pakai hijab juga pernah sih. Iya, Fitri dulu tuh Fitri Tropika. Tropika tuh ada style-nya dia tuh yang pakai legging sampai kepake sepatu gitu loh. Terus yang, pakai Oh pakai iya, rok atau pakai celana gitu-gitu. Oke. iya, Lucu tuh Fitra, terus siapa signature lagi? juga. Najwa Shihab. Najwa Shihab pernah, ada juga Zivana Leticia. Oh, oke. Banyak ya? mmm, Sampai lupa loh, Sesar no. Gunawan. Karena udah lama aku nggak di-calling-calling mereka, Kak, karena pandemi, jadinya aku inget-inget lagi gitu. Iya. Oke, habis ini kamu harus Lyodra ingat juga. Naomi ya? Lyodra, iya iya. Iya, Itu kan remaja iya. ya, tapi harus disesuaikan juga dengan usianya ya? Iya, betul. Aku selalu aku selalu ngerasa, anak remaja kasihan kalau selalu terlalu didandanin Dewasa? yang over gitu. Maksudnya aku tetap Mhm. kayak iya, kalau misalnya 17, 18 gitu kayak sayang aja sih kalau ditua-tuain, ibaratnya ditua-tuain gitu. Aku Iya, lebih senang mendandani mereka dengan sesuai dengan umurnya lah gitu. setuju. Dan Kalau bisa Naomi lebih muda. iya, baby face gitu. Oke, Iya. Naomi, apakah saat ini ya, titik sekarang, itu adalah hal yang udah lo cita-citakan? Sejujurnya enggak, makanya aku ngerasa aku di mana ya gitu. Enggak, bohong. Jadi, jadi aku ngerasa aku nggak pernah bercita-cita jadi fashion stylist. Mhm, Waktu itu juga pernah sempet, aku kan di fashion stylist udah 6 tahun ya Kak, kalau dihitung-hitung. mhm. Wow. Sempet kayak cabut aja kali ya dari sini, udah jenuh nih, waktu jenuh gitu. Kayak sempet cabut aja kali ya, Mhm. udah nggak ngerti lagi nih gitu. Tapi ternyata aku cuma butuh istirahat. Itu tuh nggak gimana ya, aku istirahat terus pas balik lagi nggak bisa, emang kayaknya udah Mhm. ini deh jalan gua gitu, akhirnya balik-balik lagi ke sini. Udah sempet Iya, kepikiran cabut, tapi balik lagi. ya karena Duitnya di sini. iyalah, karena kamu udah ngebentuk circle itu, network-nya gue udah di sini ya, Betul, gue udah nge-build karir di sini, bener. tinggal dilanjutin aja sebenarnya. Dibanding bikin ekosistem baru ya kan pusing. Betul, bener Iya, banget, heeh. bener banget. Terus next project-nya, bakal mau bikin apa lagi Naomi? Mungkin next-nya lo pengen punya jadi fashion designer maybe, atau lo punya butik pasti atau gimana? Aku, next project-nya itu pengen ambil kursus lagi karena kan aku, Mhm, otodidak kan ya, fashion stylist ini. Jadi aku, pengalaman aja yang aku pakai selama ini, tapi aku pikir aku butuh, refresh lagi, entah itu belajar pola, entah itu belajar oh, tabrak motif, entah itu belajar oke, apa, aku kayak lagi pengen membuka, jalan untuk ke situ, karena aku pikir itu akan menunjang karirku ke depannya, Kak Dira. Jadi nggak jenuh, nggak itu-itu aja, punya ilmu baru yang bisa dikembangin-kembangin lagi gitu sih. Sama oke, aku punya dream team, mhm, itu tim yang ngerjain Indonesian Idol tahun lalu sama tahun sekarang. oke. Ya palingan kita circle-nya itu nanti ada project apa, kerjain bareng-bareng, Mmm, membesarkan dream team juga sih.
mimpinya Wow. gitu. Oh jadi kamu udah ada, tim sendiri ya? Iya, aku ada Hmm. tim yang, ya yang cukup gila lah, yang aku ngerasa ini dream team nih gitu. Ini kayaknya tim solid nih yang bisa diajak kerja sama sampai lama gitu aku pikir. Nah, Wow. palingan aku fokus di situ, di 2 itu. Wah, luar biasa sampai punya tim stylist-nya sendiri Gitu. loh. Naomi Huta Barat bersama dengan Dream Team. Keren 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 keren. Oke, berarti kita nanti kalau ada acara apa-apa gitu bisa ya pakai Naomi Huta Aduh, Barat? boleh banget Kak, boleh, ditunggu ya. Soalnya kita paling aduh gak ngerti suruh pakai baju, aduh baju apa ya? Sumpah itu mulu yang keluar suruh foto deh ya anak-anak kru Indika, "Eh, kita foto ya pakai baju ini." Iya, boleh Ih, boleh. bajunya apa ya? Bajunya gimana ya? Bingung sendiri. Wah, keren. Untuk Naomi, terakhir pesan lo untuk seluruh wanita muda Indonesia terutama untuk memutuskan karir mereka, lo pengen bilang apa sih? Kenapa Kak? Sorry keputus? Iya, jadi pesan lo untuk wanita muda Indonesia terutama ketika memutuskan Oh. karir. Nah, coba. Menurut pengalaman aku aja ya, aku kayak Mhm. takut mengkhotbahi jadinya. Aku ngerasa, ragu-ragu itu pasti akan selalu ada gitu, Mhm. nggak mungkin kita nggak ada rasa ragu-ragu tuh enggak, tapi gimana balik lagi ketika emang bisa melihat atau bisa ngerasain besar mana ragu-ragu atau keinginan berkarirnya, Mhm. itu aja yang diikutin, ikutin kata hatinya aja. Entah nanti ke depannya ada kesulitan atau ada rintangan, itu pasti bisa dijalanin ketika niatnya, niat berkarir dan berdoanya bagus, maksudnya baik gitu. Aku rasa semua pasti bisa terlalui sih, mau susah, mau senang gitu. Jangan takut gitu langsung. Jangan takut dan jangan ragu. Hadapi segala bentuk tantangannya Betul, ya, untuk menapaki dan juga benar, menuju apa yang kita mau. Oke, Naomi Huta Barat as a fashion betul. stylist di Indika Foundation Talk. Thank you banget Naomi atas obrolan kita hari ini. Semoga, bawa Sama-sama Kak Dira. energi yang positif banget ya, apapun profesinya, apapun karirnya. Iya, susah, sedih, menangis, Betul, capek, lelah itu ada, jadi emang harus dijalani aja, ya nggak sih? Pasti benar, kita punya kelebihan betul, masing-masing atas betul profesi sekali. kita. Naomi Huta Barat, thank you udah hadir di Indika Benar. Foundation Talk. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses terus Sama-sama, buat terima kamu ya. kasih sudah mengundang. Iya, semoga makin Semoga banyak. bermanfaat. Terima kasih, sukses buat Kak Dira dan tim. Ya, thank you so much. Ya, semoga next-nya kamu bisa megang Thank artis you. lokal and internasional, amin. Amin. Oke teman Indika, itu dia tadi obrolan bersama dengan Naomi Huta Barat sebagai fashion stylist ya, yang menjadi obrolan kita menginspirasi di sore hari ini. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana karena Dira masih akan terus mengudara sampai tepat nanti di jam 8 malam.